wanita duduk terpakur di antara peti-peti mati di sebuah ruangan bawah tanah. Dengan lirih ia mengatakan kepada pihak polisi yang sedang menginvestigasi, "Ini putraku, ia mengancam akan melaporkanku." Peti mati itu berjumlah 35 buah dan semuanya diisikan oleh pria-pria yang dikatakan dulu pernah bersamanya. Hi, it's Mayumix and welcome back to Takrim. Kasus pembunuhan berantai bisa banyak mencuri perhatian publik dan membuat kita merasa sangat ngeri. Pembunuhan berantai tidak hanya dilakukan oleh pria, tapi juga dilakukan oleh seorang wanita. Wanita? Serius? Oke, yuk kita bahas yuk. Check this out. Vera Renci, wanita asal Bukares, Romania, yang lahir pada tahun 1903. Ia terlahir dari keluarga kaya raya keturunan bangsawan Romania. Pada saat usia 13 tahun, ibunya meninggal dunia dan sang ayahnya memutuskan untuk pindah ke kota Barkaracl dan memulai hidup baru di sana. Akhirnya Vera tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak ingin dikekang dengan segala aturan. Ia bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Salah satu sifat yang tidak baiknya adalah ia sering berganti-ganti pasangan. Ia telah berkencan dengan banyak pria selama masa remajanya. Sampai suatu hari akhirnya Vera Renci memutuskan untuk menikah bersama satu orang pria bernama Karsik dan dikaruniai seorang anak bernama Lorenzo. Kehidupan rumah tangga Vera dan Karl bisa dibilang sangat baik-baik dan harmonis. Sampai suatu hari akhirnya Karl, si suami si Vera ini, tidak pulang atau mungkin pun pulang Sampai suatu hari akhirnya Karl, si suami Vera ini, pulang larut malam ataupun tidak pulang karena ia bekerja. Hal ini lantas membuat seorang Vera Renci menuduh prianya itu atau suaminya itu berselingkuh. Negative thinking beb, nggak baik. Karena rasa kecemburuannya yang sudah berlebihan, pada suatu malam Vera meracuni suaminya itu hingga tewas. Ia lalu menyimpan jenazah Karl ini dalam sebuah peti mati yang terletak di ruang bawah tanah. Pada pengakuannya terhadap tetangga dan kerabatnya, ia mengklaim bahwa suaminya ini telah pergi dan menghilang begitu saja dari rumah. Wadaw. Setelah menjanda, akhirnya seorang Vera Renci memutuskan untuk menikah lagi bersama seorang pria yang bernama Joseph. Sama seperti suaminya yang terdahulu, setelah beberapa bulan menikah dengan Vera, Joseph juga dikabarkan menghilang secara tiba-tiba dan tidak pernah ditemukan. Vera kembali mengaku bahwa si Joseph ini juga sama alasannya, yaitu pergi dari rumah secara tiba-tiba dan diam-diam. Pada suatu malam, Vera pergi ke sebuah acara pesta dansa. Di sana ia bertemu dengan seorang pria pebisnis tampan yang menarik perhatiannya. Walaupun pria tersebut sudah memiliki istri. Namun Vera tetap tidak menyerah untuk menggodanya sampai suatu saat mereka berdua ini akhirnya memiliki sebuah hubungan gelap. Sampai suatu saat akhirnya setelah ditelusuri, istri dari pria ini sedang hamil. Nakal juga ini si Vera bener-bener. Hingga pada akhirnya suatu malam pria tersebut mendatangi rumah Vera dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Vera yang tidak terima dengan keputusan si laki-laki ini, akhirnya dia membunuh dan menguburkan jasad korbannya di dalam peti mati di ruang bawah tanah bersama para korban-korban lainnya. Sebenarnya apa sih maksud dari dia ngebunuh si laki-lakinya ini? Apa dia karena terlalu cemas dan takut si cowok ini bakal ninggalin dia kali ya? Hanya dia dan Tuhan yang tahu guys. Istri dari pria yang terakhir dipacari si Vera ini, akhirnya dia menemukan kejanggalan. Akhirnya dia melaporkan kasus hilangnya suaminya ini kepada pihak polisi. Setelah pihak polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya mereka memutuskan untuk ikut menyelidiki si Vera ini. Karena pada saat itu seorang Vera Renci dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya seorang pria ini. Mungkin karena istrinya lagi hamil, jadi dia merasa kok suami gue gak pulang-pulang gitu. Setelah menggeledah seisi rumah Vera Renci, akhirnya polisi menemukan 35 buah peti mati yang ada di dalam ruang bawah tanah. Pria-pria tersebut diduga adalah kekasih atau suami Vera yang dibunuhnya lalu disimpan jasadnya. Kan udah dibunuh, disimpan lagi buat apa Vera? Mau lu jadiin souvenir tuh jenazah? Aneh-aneh aja nih orang.
Dari jenazah-jenazah yang ditemukan oleh polisi, akhirnya polisi menemukan satu peti mati yang berisi satu orang anak kecil yang diduga itu adalah Lorenzo, yaitu anak dari pernikahannya bersama Carl. Setelah ditanya kenapa ia membunuh anaknya ini, alasannya gampang, karena anaknya ini ingin melaporkan atau memberitahu perilaku ibunya kepada orang-orang, guys. Psikopat dasar. Ketika seorang Ferenczi diinterogasi oleh polisi kenapa ia memiliki motif untuk membunuh para kekasihnya itu, alasannya itu sangat sederhana, simpel, dan rapi. Dia mengaku bahwa dia tidak ingin melihat suami-suaminya ini pergi meninggalkannya hanya untuk wanita lain. Dan kenapa dia membunuhnya ini? Karena dia ingin menjaga suami-suaminya ini di dekatnya selamanya. Bener-bener serakah nih perempuan ya. Ferenczi pun dijuluki sebagai Black Widow karena dia selalu memakai pakaian hitam setiap hari. Aneh kan? Emang aneh. Akhirnya Ferenczi dijatuhi hukuman penjara. Setelah dipenjara beberapa tahun kemudian, ia menjadi gila dan stres. Ia seringkali terlihat berbicara ataupun tertawa bersama para kekasihnya yang sudah tiada. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya sang pembunuh berantai ini meninggal di dalam penjaranya. Jadi begitulah ya guysnya, saking takut untuk kekasihnya ini pergi, akhirnya dia mengekang dan menyekap para suaminya untuk selalu terus di samping dia. Katanya, udah diam aja di sini, nggak boleh kemana-mana gitu. Ribet juga ya pacaran sama si Vera. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Apapun itu diambil baiknya dan jangan diambil jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di Talk About Criminal selanjutnya.